وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزوال ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kita hormati bersama Abuya kita Ki Haji Ismail Ramli LC MA, insyaallah. Para majlis guru, para karyawan, dan yang istimewa anak-anak ustaz santri Ma'had Tahfiz Al-Madaniyah. Mudah-mudahan hati kita selalu bahagia, khususnya ketika berada di taman-taman surga seperti ini. Nabi menyebut majlis ini sebagai taman surga. Kenapa tidak? Majlis menuntut ilmu mendekatkan kita ke surga. Man salaka tariqan, sambung, yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan kita bersyukur kepadanya karena hati kita dimantapkan di jalannya, jalan talabul ilmi ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang sebaya dengan Ustaz mengatakan menyesal kenapa dulu tidak belajar di pondok. Bahkan orang sekelas Pak Habibie, kenapa Habibie? Manusia langka Indonesia kan? Dia juga menyesal kenapa tidak seperti Ustaz Dasman. Itu bahasa saya. Kenapa tidak jadi ulama? Sebab ternyata dia baru sadar ulama itu lebih besar peluang pahalanya daripada arsitek pesawat. Tapi mudah-mudahan niat beliau itu dan kontribusinya terhadap teknologi ini yang mudah-mudahan lillahi ta'ala bermanfaat pula baginya. Amin ya rabbal alamin. Karena niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maka selalulah berniat baik. Salawat dan salam kepada Nabi besar junjungan alam Sayyiduna Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Para alul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Rasanya sebulan itu lama sekali ya. Tapi alhamdulillah masih ada waktu kita untuk saling bertemu dan bersua. Mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita yang tak boleh kita tinggal untuk orang tua kita, ayah dan emak, para guru, ustaz-ustazah, para karib kerabat, ahli tolak dan sahabat, bahkan teman-teman seangkatan dan sejawat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah, dan yang sudah mendahului semoga dalam liputan rahmat dan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ditempatkan di tempat yang menyenangkan, yang menenangkan dan memenangkan sampai nanti hari kiamat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Khususnya
imam kita Ibnu Jamaah yang hari ini dan sebelum dan setelah ini kita masih belajar kepadanya. Mudah-mudahan salah satu dari ilmu bermanfaat yang beliau wariskan kepada umat. Ma'asyiral kiram, masih berkaitan dengan al-babus tsani fi adabil alimi fi nafsihi, tentang adab seorang alim di dalam atau pada dirinya, itu yang berkaitan dengan adabnya dalam memberikan pelajaran atau pengajaran. Terakhir kemarin pada yang ke-8 ya, yaitu zajru man ta'adda bil bahthi wa asa'a, mengingatkan, menegur dengan keras orang yang terlalu membahas sesuatu yang tak perlu dibahas. Allah berfirman, Nabi bersabda, mau dibahas lagi? Nah, tinggal kita iakan beritanya, kita ikuti perintahnya, kita hindarilah larangannya, dan kita teladani adab dan akhlaknya. Selesai? Sahih? Antum nak meneliti, mana yang lebih teliti Allah dari kita? Allah lebih teliti. Antum nak mencari hikmah, Allah lebih hikmah dari kita. Apalagi kalau penelitiannya itu sampai menolak apa yang Allah katakan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Seperti yang kita contohkan kemarin, bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang bilang enggak mungkin. Antum pernah ke arsy? Enggak kan? Yang ke arsy siapa? Allah. Dia yang beritahukan. Antum pernah ke langit? Enggak. Tapi yang turun naik dari langit ke bumi siapa? Jibril, bukan Allah. Jibril yang datang dari langit menerima pesan dari Allah, turun ke bumi menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia juga yang mengatakan Allah di atas. Tahir. Nabi Muhammad pernah ke langit? Pernah? Berapa kali? Masa sekali? Berapa kali? 2 kali. Yang tahu angkat tangan, jangan angkat kaki. Yang tahu angkat tangan. Nabi ke langit 2 kali. Ayo. Hah? Ada yang tahu? Yang 1 kali siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Isra Mi'raj. Enggak, Mi'raj. Iya, Mi'raj. Enggak usah. Baik, yang kedua? Setelah mati. Ahsan, sini. Masya Allah, mumtaz anda. Sahih. Nabi naik ke atas sudah 2 kali. Tapi yang kembali hanya sekali. Malam Isra dan Mi'raj. Ahsanta. Dari mana siang? Dari mana? Mana jalan? Siang pinter-pinter mau jalan. Tiris. Barakallahu fiik. Jangan tersinggung tak? Kan saya bilang yang pinter-pinter mau jalan. Bukan berarti tiris tidak pintar. Kalian itulah salahnya, cepat sekali berburuk sangka sama saya. Kan saya bilang yang pintar Marajali pintar-pintar, bukan maksudnya Romeo tidak pintar, mungkin lebih pintar. Baik, balik ke sini. Tahu saya? Sudah tahu? Yang pernah ke langit memberitahukan bahwa Allah di langit, lalu datang orang-orang yang tak pernah ke langit. Sahih? Menafikan Allah di langit. Percaya kita? Tidak mungkin kita percaya. Kenapa? Mereka tak pernah punya bukti
kecuali khayalan dalam pikiran. Sahih? Kalau menghayal, semua orang pandai berhayal semuanya. Tapi bukti berita dari ilahi mengatakan dia di atas. Jelas? Sampai di sini? Jadi kalau ada orang membahas terlalu dalam, nanti lome dia. Tuh lome? Udah tahu ya? Orang menyelam terlalu dalam, akhirnya hilang keseimbangannya, termasuk air dalam hidungnya. Pening dia di dalam, kadang sampai tidak timbul-timbul lagi. Itulah ibaratnya orang yang membahas yang tak perlu dibahas. Tapi yang kedua atau selanjutnya, seorang alim seperti kata Syekh, seharusnya memiliki para murid-murid yang senior atau yang lain mengawasi murid-murid supaya apa? Supaya tertib. Qala wa yanbaghi an yakuna lahu naqibun. Harus ada naqib, ada pengawas. Fatin yang cerdas, kayis, yang teliti dan terlatih. Tentu biasanya kalau kita kan yang tamatan pondok juga, tapi pilih yang ininya yang tertib juga sewaktu belajar. Yurattibul hadirin, mengatur yang datang, wa man yadkhul alaihim ala qadri manazilihim, dan menempatkan mereka di tempat yang pas. Kan ada yang murid senior, kadang-kadang yang hadir pula guru dari syekh itu sendiri. Guru dari syekh itu sendiri. Saya melihat di Madinah tidak jarang dosen kami yang junior hadir di majelisnya dosen kami yang senior. Artinya dosen senior ini guru dari yang sedang mengajar itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi luar biasa. Ini adab yang seperti ini ditengok kalau di kita, jadi tertarik kita. Kalau kita kan enggak, siapa ngajar? Junior saya. Enggak mau dengar lagi kan? Karena sebenarnya ikhwan yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita mesti belajar pada siapapun? Seperti kata Imam Al-Bukhari, la yakunul muhaddithu kamilan hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu wa mimman huwa mithluhu wa mimman huwa dunahu. Tidak sempurna seorang muhaddis itu sampai dia mau mengambil ilmu dari yang lebih tinggi dan yang selevel, seangkatan, dan yang lebih rendah. Dan itu dipraktekannya dalam kehidupannya. Karena ibarat kata pepatah Arab, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Ya, Syekh kami Profesor Anis selalu ulang-ulang ini pepatah ini ketika ngajar, rubbama tajidu fil nahri ma la tajidu fil bahri. Sampai beliau ya senang kalau adanya ada mudakhalah, ada tambahan dari mahasiswa yang menambahkan pada pelajaran. Semua kata beliau, saya memang guru, kalian murid. Ibarat guru mungkin saya lautan, kalian adalah sungai, tapi ada di sungai yang tak dapat di lautan yang luas. Kopi tidak batulang, itu tidak ada di sungai, di laut dong. Hanya adanya di sungai, kan ya? Kan ada di sungai. Apa lagi? Udang galah adanya di sungai, ada lautnya saya tidak tahu lah. Apa lagi? Yang jalan kopi tidak petang sedikit adonya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang kita dapatkan dari yang junior yang tak kita dapatkan dari yang senior, bahkan dari yang lebih rendah dari kita ilmunya. Maka jangan zuhud terhadap ilmu karena melihat orang menyampaikan. Jadi didudukkan orang pada tempat yang sesuai, khususnya kalau apalagi di tempat-tempat yang ada seperti ya di tempat-tempat yang ada kursinya. Maka jangan marah pula kalau bupati taruh di depan,
Buya taruh depan, karena memang disuruh oleh Nabi alaihissalam, nazulun nas manazilahum, dudukkan orang sesuai dengan tempatnya. Barangkali ada anak masih ingatnya ketika Imam Abu Abdullah Al-Jauhari, masih ingat ketika dia ditegur oleh seorang santri baru dari Tunisia, dari apa namanya, dari Kairouan waktu itu. Subhanallah, ilmu yang satu itu membuat dia ketika sedang ngajar ramai orang, dia aja bi Amr bin Al-As, apa katanya, ibsahu li ustazi, ibsahu li muallimi, lapangkan jalan untuk guruku. Masya Allah, santri baru jadi guru. Santri baru jadi guru karena dia berani membetulkan syekh yang hampir menyesatkan tanpa sengaja, sengaja, karena dia mengatakan Nabi pernah melakukan zihar terhadap istrinya. Katanya tidak mungkin, karena Allah menyebut zihar, innahu kana innakum lataquluna munkaran munkaran minal qawli wa zura. Kalian sesungguhnya yang berzihar itu melakukan perkataan mungkar dan dusta. Nabi mustahil berdusta. Nabi mustahil melakukan kemungkaran. Kalau itu, makanya dari sini diistimbat Nabi, dan memang kenyataannya Nabi tak pernah menzihar. Menjatuhkan talak pernah, melakukan ilah pernah, tapi kalau zihar tidak. Jelas? Nah, gitulah penuntut ilmu itu harus berani. Tapi tidak berani buuk berani beradab, makanya beliau tidak langsung angkat tangan, syekh salah boynya, bukan, dia tunggu orang bubar dulu. Kemudian ternyata setelah bubar masih juga ada murid-murid dekat, akhirnya diikuti syekh ke rumahnya. Jelas? Ikuti syekh ke rumahnya. Setelah baru siapa ini orang yang mau disampaikannya, makanya disuruhnya murid-murid yang lain pergi. Mana tahu ini yang akan disampaikan mungkin malu sang penyampai menyampaikan kepada orang ramai, atau jangan-jangan bikin saya malu juga. Maka sebaiknya sebelum pergi disuruh orang lain pergi dulu. Sebagaimana Nabi alaihissalam ketika hijrah datang ke rumah Abu Bakar, kata Nabi SAW, ini ada sesuatu yang harus dirahasiakan, suruh anak-anak ini masuk dulu. Tapi kata Abu Bakar, aman Rasulullah, mereka itu adalah keluargamu juga. Ya kan Aisyah di situ, kan Aisyah di situ. Kemudian anak-anak Abu Bakar adalah orang-orang yang dapat dipercaya semuanya. Alhamdulillah. Taib, wa yuqidun naim. Naqib ini, santri senior ini, untuk membangunkan yang tertidur. Karena kadang-kadang pelajaran seperti pelajaran hadis, kadang-kadang ibarat diandukannya kita atau diandukannya, dinina bobokkan kita. Banyak yang tertidur. Makanya saya kalau ngajar terpaksa harus bercerita dalam cerita. Kalau dibawakan poin 1, poin 2, 15 menit dan ngantuk orang. Jadi harus juga bervariasi. Dan ini saya dapatkan terus terang dari berbagai ustadz saya, di antara di guru kita, di antaranya adalah syekh kita Atiyah Muhammad Salim, faqih Madinah di masanya, dan juga tidak jarang saya ambil dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu jami'. Dari cara mereka ngajar, terpengaruh kita aja tanpa disengaja juga, tidak lama sengaja ikutnya, tapi terpengaruh dengan gaya mereka yang kadang-kadang harus di sela-sela pelajaran serius ada sedikit candaan yang berfaedah atau kisah yang menarik, supaya jangan terlalu serius sehingga ngangguknya terlalu dalam, sehingga menimbulkan desisan atau gorok. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah. Wa yuqidhun na'im, membangun yang tidur, yusyiru laman taraka ma yanbaghi fi'luhu. Kemudian ingatkan, beri isyarat, fulan jangan buat itu, yaitu orang yang meninggal sesuatu yang harus dia lakukan, au fi'la ma yanbaghi tarkuh, atau dia lakukan sesuatu yang tidak boleh. Ya mesti main colek-colekan dengan kawannya, atau main
main colek-colek sama kawan kan, atau menoleh kiri dan kanan tanpa ada kebutuhan, atau macam-macam. Harus ada yang ingatkan, karena memang kita manusia melalui periode-periode, tidak langsung serius saudara. Kalau baru serius setelah Ustaz Buya Ismail ni nah. Kalau yang masih kelas 1, kelas 2, kadang-kadang sebentar serius, habis tu nengok pena baru, kemudian gigit-gigit kuku, kadang-kadang ada sisa makanan di gigi tadi dia dan sebagainya. Belum lagi apa nama kena sibianan ke bayi dulu ke lah, atau kena dek apa namanya nang dia sampai kutu ayu tang bahasa awaknya yang di sela-sela jari itu apa nama? Hah? Deh, tak tahu beri. Apa sana buat aja? Tak sembilan, dek cemar, kena comau ke? Ini kan baunya lama tu kan? Jadi itu biasa. Dia diperlukan mahasiswa santri-santri dewasa yang senior untuk saling mengingatkan. Jadi tidak usah marah-marah. Yang diingatkan tidak boleh marah, yang ingatkan jangan gerah. Gitu aja ya. Santai aja kita. Karena memang harus saling diingatkan. Ya. Kami yang tua-tua pun kadang-kadang harus juga diingatkan. Allah musta'an. Kemudian wa ya'muru bi sami'id durus wal insati laha, dan mengarahkan untuk mendengarkan pelajaran dan serius dan fokus kepadanya. Jadi sama itu mendengar, insat fokus kepadanya, konsentrasi. Ini sama-sama diam. Ya, insat itu diam, tapi diam maknanya bukan diam tidak tahu apa-apa, tapi serius menerima pelajaran. Sebab sedikit melengong, hilang dia. Ilmu itu sedikit kita hilang konsentrasi, dia lebih duluan hilang. Dia tafallat. Makanya kita harus betul-betul 100% memberikan diri kita. Itu pun kita dapat sebagiannya saja. Seperti kata Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami rahimahullah, salah satu dari ulama tabi'in yang menjadi pusat perpelajarian sanad hadis di Basrah, mengatakan a'tainal ilma anfusana kullaha wa lam yu'tina illa ba'dah. Kita berikan jiwa raga kita sepenuhnya kepada ilmu, tapi ilmu tak beri kita kecuali sedikit. Tapi jangan takut, ilmu itu walaupun sedikit, qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Qaliluhu yanfa' wa kathiruhu yarfa'. Sedikitnya bermanfaat, dan banyaknya mengangkat derajat. Oleh sebab itu, mau diangkat, maka banyak-banyak dapat. Kalau mau sekedar hanya dapat manfaat, cukuplah sesuatu yang wajib-wajib saja bagi kita. Jelas? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata Syekh, mulazamatul alim al-insafa fil bahthi wa sama'is su'al. Yaitu Syekh harus konsisten, harus selalu apa? Al-insaf. Apa makna insaf? Maknanya adalah harus selalu adil. Apa makna adil? I'ta'u dhi haqqin ma yanbaghi i'ta'uhu. Memberikan hak kepada yang berhak. Kalau dia benar, akui dia benar. Itu namanya insaf. Jadi kalau seandainya kan ada sebagian orang tidak mau didebat, kadang-kadangnya ngaku diri liberal kan, bebas berpendapat, tapi kalau tidak diikuti siap-siap dapat nilai mengulang lagi. Ya, saya kenal ada orang-orang yang katanya berpemahaman liberal tapi tidak bisa menerima pendapat orang lain. Kalau berbeda nanti anda kena tuduh Wahabi. Itu lagi beda kena Wahabi juga. Subhanallah. Habis itu
nanti disudut-sudutkan terus dalam setiap pelajaran. Tapi antum bilang bebas berpendapat, pendapat apapun boleh di sini. Tidak, kecuali Wahabi gitu. Maknanya kecuali yang benar, yang salah, yang sesat boleh semuanya. Karena sesama sesat tak boleh saling menyesatkan. Ma'asyarul kiram. Kalau memang boleh, ya. Dan itulah sebenarnya yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bahwasanya kita seperti kata Imam Abu Hatim rahimahullah selainnya, istimewanya ahlu as-sunnah ashabul hadis adalah yazkuruna ma lahum wa ma alaihim. Mereka menyebutkan dalil yang mendukung dan dalil yang menolak. Misalnya tadi saya ngajarkan di Imam Syafi'i salah satu bab dalam Sunan An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan hadis yang tidak setuju atau yang tidak sahih, dan juga menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kan tinggal sebutkan bahwasanya dalil yang mengatakan ini, yang mengatakan ini. Jadi sehingga terang oleh kita. Setelah itu baru kita pilih, ini dalilnya tidak sahih dan ini dalilnya sahih, atau ini dalilnya mujmal, ini dalilnya mufassal. Fal mufassal muqaddam 'alal mujmal. Ini dalilnya umum, ini dalilnya khusus. Dalil khusus didahulukan dari dalil umum dan seterusnya. Jadi seorang alim wajib insaf, memberikan hak kepada orang-orang yang menjadi muridnya atau orang yang menjadi lawan bicaranya. Qala rahimahullah at-tasi' ay yulazim al-insafa bi bahthihi wa khitabihi. Mesti adil dalam membahas dan mengungkapkannya, dalam menyampaikannya, baik disampaikan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Jadi kalau orang itu alim, jangan bilang jahil, karena dia salah langsung jahil. Subhanallah ya Syekh, yang bilang jahil ini, yang dibilang jahil hafiz Quran, yang mengatakan jahil tidak hafal Quran. Sah dibilang jahil? Tidak kan? Hah? Yang jahil ini selesai sampai S3, 2 pula doktornya, 2 masternya, 2 LC-nya. Yang mengatakan jahil LC aja payah lulus. Sudah itu bilang jahil, berarti antum tidak terbiasa. Teman kita, kalau dia baik, katakan baik, tapi salah, katakan salah. Jangan gara-gara satu kesalahan hilang semuanya. Gara-gara hujan sehari hilang, hilang panas setahun. Gara-gara hujan sehari, tidak boleh. Harus ada insaf. Kemudian mau menerima kebenaran dari manapun datangnya, bukan karena mereknya, bukan karena bungkusnya, bukan karena fanatisme. Ini soalnya pernah Ustaz ditanya oleh seseorang melalui pengurus masjid, ya melalui WA. Dulu enggak WA, apa namanya sebelum WA? SMS. Masih ingat anak? Lalu saya jawab, berusaha pula saya menjawabnya dengan detail, dengan dalil-dalil semuanya. Akhirnya dikirim ke orang yang bertanya tadi oleh pengurus masjid DKM-nya. Setelah dibacanya, dia bilang, dari siapa jawabannya Pak? Dari Dr. Dasman. Oh, tidak usah. Walaupun buat tua tapi tidak usah. Akhirnya tanya lagi sama DKM, sana seorang ustaz yang dia akui jawabannya tidak sampai 1/5 jawaban saya, dan isinya sama, tetapi osah. Karena apa? Orangnya dikagumi. Sedangkan Dasman tidak semasjid. Itu aja masalahnya. Sebukunya, segurunya, cuman tidak satu masjid. Ini namanya tidak insaf. Kebenaran
tidak diketahui birrijal, tapi yu'rafur rijal bil haqq. Kebenaran itu bukan dikenal dengan orang, enggak, tapi orang yang harus dikenali dengan kebenaran. Yang lebih parahnya adalah seperti yang saya dengar 2 hari yang lalu, ada seorang ahli kalam dari Yaman. Dia mengatakan mafhum dari ucapannya adalah Al-Quran dan hadis tidak boleh langsung diterima kecuali ada ACC dari ulama. Masya Allah, perkataan ulama lebih tinggi di matanya daripada perkataan Allah dan Rasul, walaupun terang benderang seterang matahari di waktu siang. Dan ini pula yang banyak dianut oleh banyak orang. Kita berikan kepadanya Al-Quran, hadis jelas terang, tidak ada keraguan padanya. Lalu dia bilang, siapa ulama yang mengatakan? Kita sebutkan ulama Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, tapi apanya Syekh Al-Baqillani ininya lebih laku ahli kalam daripada ahlul ilmi wal hadis. Yang seperti ini merusak dan menyesatkan umat. Sejak kapan pula perkataan Allah dan Rasul baru diterima setelah ada legalisasi dari ulama? Justru ulama itu yang harus dilegalisasi dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahkan termasuk Imam Abul Hasan Asy'ari sendiri. Kalau tuan-tuan benar-benar mengenalinya dengan secara jelas, bahwa mereka tak pernah mensyaratkan Al-Quran dan hadis diterima asal ada ACC dari ulama, tapi justru perkataan ulama baru diterima bila ada ACC dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mana insaf, harus adil, harus menerima yang hak sebagai kebenaran dan menolak kebatilan dengan hujjah dan bayan. Kemudian wa yasma'as su'ala min muridihi ala wajhi. Kemudian dia siap untuk menerima, mendengarkan kritikan allazi soal yang yuriduhu, jadi kritikan kepadanya. Wa in kana saghiran, dia harus serius mendengarkan sekalipun yang menyampaikan itu orang kecil. Sekalipun orang kecil, jangan seperti ada seorang guru besar dan jadi pejabat, dia menyusahkan urusan, lalu dikatakan oleh sang mahasiswa, Syekh kan guru besar hadis, dia tahu bahwa siapa yang megang jabatan menyusahkan dan menyulitkan, Allah persulit urusannya. Apa jawabannya? Saya belum lahir nenekmu, saya dah hafal hadis itu. Allah, subhanallah, Syekh alun lahir nini ang lalapal dan hadis dunianya. Akhirnya tadilah kalau guru tak beradab, murid akan lebih tidak beradab. Maka dalam pepatah orang lama-lama dulu masih laku tak? Bila guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bila guru kencing berlari, murid akan kencingi guru. Auzubillah, akramakumullah. Akhirnya apa kata sang mahasiswa? Syekh, saya tidak butuh hafalan Syekh, tidak guna. Saya butuh pengamalan Syekh. Sekarang masanya untuk mengamalkan. Habis itu pergi dia, tidak peduli lagi. Nak kodu ini. Yang diperlukan bukan hafalan antum, tidak ada guna dah. Yang diperlukan antum siap mengamalkan itu dan menerima kritikan itu. Jadi kadang-kadang mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, banyak orang yang tidak siap mengamalkan sehingga tidak siap untuk melaksanakan dan tidak siap untuk mendengar kritikan orang terhadap dirinya. Kalau dikritik tetap yang salah yang mengkritik. Dan ini tidak boleh terjadi pada seorang alim. Tapi banyak juga terjadi. Pokok asal dikritik, nak mengkritik salah. Asal dilaporkan, yang melapor salah. Pelapor jadi terlapor. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wala yataraffa an sama'ihi fayuhramul faidah. Jangan merasa tinggi dulu
Karena mentang-mentang yang memberikan masukan orang-orang yang mungkin derajatnya, ibaratnya kita sudah dalam titel kepangkatan akademis sudah S3, yang mengkritik baru S Rolin kacang padi. Ya kan anak S1 kan belum dapat S1 dia kan, masih proses mendapat S1. Apalagi kalau menyampaikan anak-anak pesantren. Kadang-kadang orang kan tidak mau menerima itu, merasa tidak kelas kamu. Tidak. Nabi alaihissalatu wassalam datang kepadanya dari segala jenis tingkatan manusia, segala perangai. Datang kepada Jidimah bin Tha'labah atau Sulaik al-Ghatafani, dia katakan ya Muhammad, bukan ya Rasulullah, ya Muhammad. Coba bayangkan, harus adabnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Dia bilang ya Muhammad, inni sa'iluk, ingat saya mau tanya kepadamu, wa musyaddidun alaik, dan tegas-tegas, jangan main-main dengan saya. Nanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi Nabi apa yang dilakukannya? Apakah dia menolak? Wah, tidak badap pekin. Bukan, karena justru beliau nak ingatkan, walaupun dikasarin seperti itu, Nabi tetap menjaga adab yang tinggi. Jangan gara-gara orang tak beradab kepada kita, kita lebih tidak beradab lagi. Jelas? Ya. Ini untuk saya dulu, tapi besok kan kalian di sini, saya sudah di sana nanti itu di bawah tanah. Dah, jadi tolong nanti ini biasakan dari sekarang. Kawan kita ketika bermuzakarah siap untuk menerima pendapatnya, walaupun dia salah, tapi kita tidak boleh tarafuk, merasa lebih tinggi, lebih senior. Apalagi santri-santri kelas 6, kelas 5, kelas 4 tiba-tiba dikritik oleh kelas 1 dari sisi ilmu. Oh, tidak kelas wakma yang nyinya. Ya tadi les katakan, kadang-kadang terdapat di sungai yang tak terdapat di laut yang luas. Wa idza ajaza sa'ilu, azan kok cepat sekali. Memang senang sekali bersama kalian di sini. Tak terasa waktu berlalu. Gimana? Rasanya hati tidak mau berpisah. Allah musta'an. Yalah, kita azan dulu ya. Nanti kita sambung sedikit. Ini puasa tadi Ustaz. Sudah berbuka? Sudah, alhamdulillah. Tidak apa-apa. Kita tambah sedikit aja. Tapi saya lihat aja nanti kalau sudah mulai kelok kiri, kelok kanan kepalanya, tidak perlu selesai malam ini. Sahih? Tapi kalau masih melek begini dan serius, saya teruskan sampai jam 12 malam. Nah, silakan azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول. Sudah. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. Baik, para ikhwan dan ananda semuanya. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza ajaza as-sa'ilu, apabila sang penanya tidak mampu an taqriri ma auradahu, tidak mampu untuk menyampaikan dengan benar apa yang ingin dia sampaikan, au tahriril ibarah, atau bahasanya yang tidak membantu, lihayain au qusur, mungkin karena rasa malu, gugup, au qusur, atau kekurang mampuannya dalam membahasakan. Wa waqa'al makna, tetapi maknanya sudah diketahui. Apa yang dilakukan oleh Syekh? Abbara an muradihi, dia bantu untuk membahasakan apa yang dia inginkan. Ya, itu yang sering kita lihat. Anda masih ingat ada di antara hadirin waktu itu saudara kita dari Afrika, rajinnya luar biasa, selalu depan Syekh ya. Jadi saya sering kenal sekali dengan dia, selalu bisa pertama. Tapi ketika bertanya, dia rajin bertanya, tapi bahasanya belum terlalu mendukung. Bahasanya belum terlalu mendukung, tapi rajin. Pokoknya setiap majelis mesti bertanya. Cenderung itu bukan? Jadi bertanya terus. Cuma kadang bahasa Arabnya belum kelas tinggi. Nah, apa lakukan Syekh? Syekh membantunya dalam
Ketika dia terbata-bata, dibantu menjelaskan. Nah, setelah selesai baru saya ulang kembali. Akhukum yas'al, saudara kalian ini bertanya kaza wa kaza, au an hukmi kaza wa kaza, sehingga bahasanya lebih didengar oleh orang ramai. Kemudian Syekh baru menjawabnya. Wa bayyana wajha iradihi, dan dia jelaskan kenapa ini masuk dalam kritikannya. Kadang-kadang kritikan datang karena maklumat yang salah terima kadang dari orang lain. Maklumat yang salah terima. Mungkin ketika kita dulu belajar di pondok kita dulu misalnya, berbeda pemahamannya terhadap suatu masalah itu. Lalu dia jelaskan sebabnya, waradda ala man radda alaihi, dan dia jawab, ya dia jawab kritikan itu terhadap orang yang menolak itu. Thumma yujibu bima innahu, kemudian baru dia jawab dengan jawaban yang dapat dia jawab, au yutlu bizalika min ghairi, atau minta kepada hadirin yang lain untuk memberikan jawaban. Apalagi kalau di situ ada orang-orang yang alim juga. Misalnya saya tidak bisa jawab, ada Ustaz Ismail, ada Ustaz Raja, ada Ustaz yang lain yang mungkin saya tidak mampu, maka diminta dijawab oleh mereka. Wa yatarawwa fi ma yujibu bihi, dan mesti berhati-hati. Yatarawwa artinya lambat dalam menjawab, artinya berhati-hati dalam menjawab, atau bisa saja dengan bahasa yang tidak terlalu cepat supaya mudah dipahami. Karena Nabi alaihissalam seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyukum yasrudul hadis, Nabi kalian tak menyampaikan hadis seperti kilat cepatnya, enggak. Kana yuhaddis law arada as-sami ay ya'uddahu addan la addahu. Dia menyampaikan hadis, kalau ada orang yang nak menghitung hurufnya, mampu dia hitung. Jadi Nabi bicaranya tidak kencang-kencang sekali, walaupun suaranya tinggi, walaupun suaranya lantang. Kalau beliau berkhutbah seperti merah mukanya, kamun kanadiru jaish, seperti panglima yang sedang memberikan instruksi kepada pasukan. Tetapi bahasanya jelas, tegas, terang. Jelas, tegas, terang. Nah, demikian juga seorang alim juga seperti itu. Bahasanya lambat tetapi tegas, jelas. Nah, dan walaupun harus juga kadang-kadang nampak kekuatannya. Ya, kadang-kadang bukan harus mengikut apa yang diinginkan orang, enggak, tegas. Ya halal halal, haram haram. Ini amat Ustaz Koirwan utangnya jawabnya. Emangnya jadi orang padahal sudah berasal lembut tapi tegas. Ya, barangnya tidak boleh, lalu dikatakan boleh kan tidak mungkin. Dia ingin juga supaya kita bolehkan, padahal ilmu kita mengatakan tidak dibolehkan. Digiring juga tuh bolehkan, tidak, sudah tidak boleh. Masuk dari sini saya jawab, masuk dari sini saya jawab. Oh, ternyata mengesankan kok karya Ustaz tidak bisa, ya boleh buat. Ya, kita bukan ingin keras, tidak, ingin tegas. Karena Nabi alaihissalam lembut, tetapi kalau tidak ya tidak. Iya benar. Nah, padahal manhajnya Nabi alaihissalam, ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tak disuruh memilih dua perkara kecuali pilih yang paling mudah. Tetapi bukan memudah-mudahkan. Yang haram tak bisa dihalalkan, yang terlarang tak bisa dibolehkan, yang bid'ah tak boleh disunnahkan, yang ilegal tak boleh dilegalkan. Itu aja. Tapi kalau terkesan keras, alhamdulillah, keras yang seperti ini terpuji. Keras yang seperti ini terpuji. Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu dalam banyak kasus dalam perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sudah lewat ya? Nah, besok aja kita sambung ya. Nah ya, besok aja ya. Nah, nganggu, nah alhamdulillah. Sama saya juga. Nah, jadi besok
beliau akan menyampaikan suatu hal yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu bila ditanya hal yang tidak diketahui, yang tidak pasti jawabannya, ya, yang tidak pasti jawabannya, jangan dijawab sembarangan, jangan jawab sembarangan, sebab kita alim ini menjawab atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atas nama Allah dan Rasul. Nanti orang menyimpang dari jalan Allah dari gara-gara jawaban kita, orang membuat yang haram gara-gara fatwa kita yang tidak berhati-hati, hanya sekedar menjaga harga diri. Kalau tidak ambil jawaban tu apa dia guna boleh tahun di Madinah aja gitu kan, itu kan masalahnya lah, apa dia gunanya. Jadi kadang-kadang kalau hanya alasan itu buat kita menjawab na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, insyaallah masalah ini kita undur aja pada pekan ketiga bulan depan, bukan pekan depan, pekan ketiga bulan depan seperti hari ini. Oleh itu ikhlaskan saya pergi, ya, ikhlaskan saya menyudahi. Sampai jumpa kembali dalam suasana yang lebih bahagia lagi. Ya, sebab kalau saya perpanjang nanti besok jangan balik lagi Ustaznya, panjang sekali. Dah, gitu aja dulu. Terima kasih Ustaz. Resikonya nanti tambah banyak. 90 jam perlu didengar orang ini juga. Silakan. Cara bertaubat dari menyampaikan sesuatu yang salah itu bagaimana? Apakah harus jumlah orang yang hadir saat menyampaikan yang salah itu harus semuanya hadir, atau cukup dia bertobat kepada Allah, atau dia di majelis tersebut dia sampaikan yang betul? Nah, cara bertobat orang yang salah dalam menyampaikan fatwa dan itu disampaikan depan halayak dan sudah pergi kemana-mana, maka dia juga harus menyampaikannya di depan khalayak, dan kalau bisa menyebar sampai ke semua yang hadir. Apalagi kalau kita hafal yang hadir waktu itu ada Ustaz Sultan, waktu kita nyampaikan tidak ada dia, telepon, Ustaz salah jawab saya kemarin, ada Kiai Nono Kiai, dia sudah berangkat pula ke Madinah misalnya kan, amin, sampai ke Madinah. Besok pas umroh jumpa, masih ingat kajian tanggal 15 Mei 2025 dulu, Ustaz salah jawab, tolong diralat kembali. Oh ya, sedapat mungkin, dan itu yang banyak dilakukan oleh para ulama kita, seperti kisah tadi Al-Jauhari tadi, Muhammad bin Abdullah Al-Jauhari yang wafat tahun 300-an Hijriah. Dia itu besok paginya dia umumkan besok paginya ketika tadi pas ifsahu li ilmuallimit tariq, berikan jalan kepada guruku. Akhirnya orang ramai itu mengangkat anak muda tadi, jadi dia tidak jalan di bawah lagi, di atas kepala orang, dioper kayak pemain bola mengangkat para pelatihnya ketika menang. Itu diangkat dari pintu sampai gini. Apa dia bilang? Wallahi la adri ra'si min badani min syiddatil haya. Saya sampai tidak ingat mana kepala saya, mana badan saya ketika itu, saking malunya. Anak muda umur belasan tahun dipanggil guru oleh syekh besar, syekhnya orang Mesir waktu itu. Masjidnya besar penuh. Ada yang pernah ke Mesir, Masjid Al-Fustat besar, masjid besar Mesir itu dibangun dulu oleh Amr bin As, sahabat Nabi alaihissalam. Sekarang itu diperbesar kan, penuh waktu itu oleh orang. Diangkat dia di depan, dioper dari pintu sampai ke depan saya, sampai depan saya disuruh duduk di sampingnya. Lalu dia ceritakan, ini guru saya, ya kalau bukan karena Allah kemudian saya setelah berbuat kesalahan besar kemarin. Lalu disampaikan, bukankah kemarin saya katakan dalam kajian kita, Nabi pernah menjatuhkan talak, Nabi pernah melakukan ilah, dan Nabi pernah melakukan zihar. Semua kalian diam.
Tidak ada yang memberitahukan saya sampai dia datang ke rumah saya menyampaikan itu. Jelas? Ini salah satu contoh. Cuman apakah antum harus meriksa orang satu persatu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dulu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari juga seperti itu. Ketika di awal 40 tahun lamanya dia berakidah Mu'tazilah, lalu dia umumkan pindah ke akidah Kullabiyah. Setelah dia taubat dari apa? Dari Kullabiyah yang diikuti kebanyakan Asy'ariyah hari ini, dia pindah ke mazhab Imam Ahmad dalam akidah. Dia tulis 3 kitab. Mau lupa saya, ternyata diantaranya adalah dengan menulis, bahwa dia sebutkan dalam kitabnya Al-Ibana wa Maqalatul Islamiyyin wa Risalah Al-Saghar bahwa dia kembali kepada As-Sunnah ala manhajil Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya Asy'ariyah mengingkari ini, sehingga tertuduhlah Wahabi memasukkan kitab-kitab tersebut. Jadi kalau mereka tidak tahu, kita beritahu bahwa Imam Abul Qasim Ibnu Asakir, seorang pentolan Asy'ariyah yang diakui oleh seluruh Asy'ariyah, menyebutkan dalam kitabnya Tabyinu Kadzibil Muftari biman kadzaba ala Abil Hasan Al-Asy'ari, menyebutkan kebenaran kitab Al-Ibanah wal Maqalatul Islamiyyin wa wa Risalatul Saghar, tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, sekarang apakah sama akidah Asy'ariyah dengan akidah Imam Ahmad? Ya tidak. Imam Ahmad mengatakan Allah di atas arsy. Asy'ariyah mengatakan Allah tidak bertempat. Ayat dan hadis yang kata Ibnul Qayyim lebih dari 2000 hilang gara-gara kaidah palsu Allah mawjudun bila makan. Apa sebab? Kaidah sesuai pikiran, ayat-ayat harus dapat cap pengesahan. Nah, ma'asyiral kiram, kemudian Al-Yafi'i Al-Yamani yang juga ahli akidah Asy'ari menyebutkan kitab ini bagian daripada tulisan Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan yang terakhir yang juga diakui oleh saudara-saudara kita Asy'ariyah, Syekh Muhammad Isa Al-Padani, Musnidud Dunya, asli dari Padang, tinggal di Mekah, lahir di Mekah, belajar di Mekah. Masya Allah, karena keilmuannya dan rajin mengumpulkan sanad, menjadi perpustakaan sanad dunia pada abad ini. Terhitung orang yang paling banyak sanad hadisnya. Juga meriwayatkan kitab-kitab Abul Hasan Al-Asy'ari, khususnya Al-Ibanah, dari jalur dari Abul Hasan Al-Asy'ari dengan sanad yang bersambung. Anda Wahabi gue, sebab Syekh Isa Al-Padani ada termasuk berpaham Asy'ari. Jadi bukan karangan bukan pemalsuan Al-Wahabi. Ya selalu lah, kalau tidak apa jurus pasti Wahabi, jurusnya Wahabi. Barangkali jawabannya dan jelasnya panjang juga jenisnya. Jadi antum umumkan atau antum tuliskan, dan insya Allah kalau ada yang sudah tidak dapat lagi sampai informasinya kepada mereka dan kita tidak tahu, kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam. Seperti Imam Syafi'i dulu di Qaulul Qadim diralat di Qaulul Jadid dan sebagainya. Tapi orang-orang kalau sekarang nih, kalau kita salah sekarang ini kita katakan haram misalnya, besok berubah, bukan berubah, nambah ilmu kita bilang halal. Dibilangnya tanaqudat Dasman Yahya Ma'ali, ya, kontradiksi Dasman ya. Tapi memang yang komentar seperti itu dua macam, satu jahil, dua haqid. Satu jahil memang tidak berilmu, yang kedua haqid. Tahu haqid? Iri dan dengki. Yang keduanya tidak ada yang baik. Oleh sebab itu tidak perlu diikuti terus, biarin aja lah, nanti capek sendiri. Orang hasad itu
biarkan dia makan badannya sendiri. Dengan ini ibarat api kan, kalau api kalau kita jawab, kita ikuti, kita beri apa amunisi, dia semakin menyala. Tapi ketika kita tidak kasih kayu, dia akan main makan sendiri, habis itu mati. Jadi calainya malaiknya kan inyo malaiknya, jangan kita sampai terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.